mewabahnya COVID-19, istilah spesimen menjadi tidak asing lagi di telinga masyarakat. Lalu, apa sih spesimen itu? Spesimen merujuk kepada bahan yang diambil langsung dari sesuatu. Singkatnya, biasa disebut sebagai sampel. Nah, pemeriksaan spesimen ini ternyata dipelajari loh dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan, yaitu kimia klinik. Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini seperti darah, sputum, feses, urin, dan lain sebagainya, baik dalam keadaan normal maupun abnormal. Selain itu, juga akan memberikan penerapan metode laboratorium kimia untuk diagnosis, kontrol, maupun penyembuhan dan penjagaan penyakit. Juga akan memberikan gambaran umum bagaimana metode pelaksanaan dari pemeriksaan spesimen. Sehingga pengujian dari setiap spesimen itu berbeda-beda, baik itu dari spesimen darah, urin, dan lain sebagainya memiliki metode pengujian yang berbeda-beda. Dalam pelayanan kesehatan, laboratorium dibagi atas dua, yaitu laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat. Pada laboratorium klinik, dia mendukung upaya bagaimana diagnostik dan pemulihan dari penyakit. Sedangkan pada laboratorium kesehatan masyarakat adalah pelayanan dari kesehatan yang mendukung upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Pada pemeriksaan laboratorium dilakukan suatu tindakan khusus di mana diambil spesimen dari penderita seperti urin, feses, sputum, dan lain sebagainya dengan tujuan yang pertama yaitu mendeteksi adanya penyakit, yang kedua menentukan risiko, ketiga memantau perkembangan penyakit sebagai contoh pada penyakit yang berjangka panjang seperti pada kanker ataupun diabetes. 4. Memantau pengobatan. Nah, sebagai contoh melihat apakah pengobatan yang diberikan sudah sesuai dengan tingkatan dari penyakitnya. Mengetahui ada tidaknya kelainan yang dijumpai seperti pada masyarakat yang memiliki resiko lebih tinggi terkena malaria yang tinggal di daerah Papua. Pemeriksaan dalam laboratorium kimia klinik diantaranya seperti pemeriksaan kimia klinik, yang kedua pemeriksaan hematologi seperti pada penyakit DBD, yang ketiga pemeriksaan mikrobiologi, parasitologi, dan virologi seperti pada penyakit HIV, yang keempat pemeriksaan imunologi seperti pada penyakit lupus yang disebabkan oleh autoimun, dan yang kelima ialah urinalisa seperti pada penyakit diabetes. Pada proses diagnostik dari sampel yang telah diambil dilakukan penanganan, yaitu yang pertama ialah preanalitik. Yang dilakukan dalam preanalitik diantaranya yang pertama pengisian formulir. Formulir dalam hal ini berisi tentang identitas pasien, keluhan penyakit, selain itu juga pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang kedua pengambilan sampel, yang ketiga penanganan sampel, yang keempat pemilihan alat dan metode, dan yang terakhir penanganan awal sampel. Sebagai contoh pada pengambilan spesimen darah dilakukan penanganan awal sampel yaitu dimasukkan dalam cooling box. Penanganan awal sampel perlu memperhatikan diantaranya yang pertama waktu pengambilan sampel. Nah, waktu pengambilan sampel ini menjadi penting karena akan mempengaruhi dari hasil pemeriksaan, di mana sampel diambil sebaiknya pada pagi hari dan dalam kondisi telah puasa makan. Selanjutnya yaitu hindari konsumsi obat. Nah, pada pemeriksaan spesimen darah dianjurkan tidak mengkonsumsi obat selama 4-24 jam. Sedangkan pada pemeriksaan spesimen urin dianjurkan tidak mengkonsumsi obat selama 24-72 jam. Yang terakhir ialah postur tenang sekurang-kurangnya 15 menit. Nah, pada proses diagnostik selanjutnya yaitu dilakukan preanalitik. Preanalitik yaitu dilakukan penanganan terhadap sampel yang telah diambil. Nah, proses diagnostik terakhir ialah post analitik, di mana sampel telah didapatkan hasil pemeriksaannya. Yang pertama, pengambilan spesimen urin. Pengambilan spesimen urin biasa disebut sebagai urinalisis, di mana
pemeriksaan sampel urin secara makroskopis, mikroskopis, juga secara kimia. Waktu dalam pengambilan spesimen urin diantaranya yang pertama, urin sewaktu. Urin sewaktu adalah pemeriksaan sampel urin secara kualitatif dan kimia kuantitatif. Sebagai contoh, pemeriksaan narkoba, juga pemeriksaan kehamilan. Yang kedua, urin pagi pertama. Urin pagi pertama adalah pemeriksaan unsur-unsur seluler di mana pemeriksaan ini diambil sekitar jam 3 atau 4 subuh. Yang ketiga, urin pagi kedua. Urin pagi kedua berkaitan dengan pemeriksaan kuantitatif dari spesimen urin yang berkaitan dengan kreatinin. Biasanya dilakukan sekitar 7 atau jam 10 pagi. Yang keempat, urin 24 jam. Nah, pemeriksaan kuantitatif urin ini dilakukan secara berkala selama 24 jam, di mana urin ditampung secara berkala. Sebagai contoh, diambil setiap 8 jam dan diberi label pada setiap wadah pengambilannya. Adapun tata cara dalam pengambilan spesimen urin, yang pertama yaitu cuci tangan. Yang kedua, memastikan kebersihan dari alat kelamin dan daerah sekitarnya. Yang ketiga, buang pancaran urin yang pertama. Yang keempat, hindari kontaminasi. Yang kelima, urin yang telah diambil harus segera diperiksakan maksimal 2 jam dari pengambilan spesimen urin. Jika tidak, spesimen urin bisa disimpan ke refrigerator yang bersuhu 4 derajat Celcius. Spesimen urin yang akan diperiksa lebih dari 2 jam, maka harus diberi pengawet. Pengawet yang biasa diberikan yaitu asam klorida ataupun formalin. Pengambilan spesimen urin biasanya berhubungan dengan penyakit diantaranya seperti penyakit ginjal, diabetes mellitus, hepatitis, juga infeksi saluran kemih. Sering haus hingga buang air kecil sering di malam hari biasanya dialami oleh penderita diabetes mellitus. Sedangkan perubahan warna urin, nyeri punggung bawah, nyeri buang air kecil, lelah, mual, muntah, hingga tekanan darah meningkat biasanya dialami oleh penderita ginjal. Sedangkan pada penderita hepatitis, gejala yang akan muncul diantaranya seperti mual, muntah, warna feses pucat, urin gelap, penurunan berat badan, hingga mata dan kulit menjadi kekuningan. Selanjutnya, pengambilan spesimen feses. Pengambilan spesimen feses dilakukan untuk mendiagnosis adanya penyakit atau kelainan pada saluran pencernaan, baik itu karena infeksi dari parasit, virus, atau bakteri, juga karena adanya penyerapan nutrisi yang kurang baik dari saluran pencernaan. Dalam pengambilan spesimen feses, ada syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pasien. Yang pertama, pasien harus memberitahukan obat yang dikonsumsi kepada petugas kesehatan atau petugas lab yang akan memeriksa spesimen. Yang kedua, harus memastikan bahwa feses tidak mengenai urin. Dan selanjutnya, dianjurkan tidak mengambil spesimen feses dalam kondisi menstruasi. Selanjutnya, cara pengambilan spesimen feses. Pada orang dewasa, sebelum melakukan pengambilan spesimen feses, terlebih dahulu dianjurkan untuk buang air kecil. Hal ini untuk menghindari adanya kontaminasi antara feses ataupun dalam hal ini adalah spesimen dengan urin. Dalam pengambilan spesimen feses, pasien tidak dianjurkan menggunakan cotton bud dalam pengambilannya, tetapi menggunakan sarung tangan tidak steril. Feses atau spesimen yang akan diambil minimal 2 gram feses segar dan tidak boleh kering. Feses yang telah diambil dimasukkan dalam wadah tertutup. Adapun pengambilan spesimen feses pada balita yang masih menggunakan popok, yaitu diambil langsung dari popok bayi tersebut, ataupun menggunakan kantong khusus yang ditempelkan pada anus balita tersebut. Feses yang telah diambil harus segera diperiksa minimal kurang dari 1 jam sejak pengambilan spesimen feses. Jika tidak, harus menggunakan pengawet. Pengawet yang biasa digunakan ialah seperti formalin. Nah, pengawet ini diberi tanda pada wadah yang akan wadah spesimen feses yang akan diperiksakan. Dalam pemeriksaan spesimen feses,
ada 3 indikator yang dijadikan sebagai nilai rujukan. Yang pertama yaitu secara makroskopis. Secara makroskopis yang dalam hal ini dilihat seperti berat dari spesimen feses yaitu sekitar 100-300 gram, juga dari segi warna yaitu antara kuning atau kuning sampai kehijauan. Selanjutnya tidak ditemukan adanya lendir. Selain itu berbau indol atau asam butirat. Yang kedua, secara mikroskopis. Secara mikroskopis dilihat ada tidaknya parasit atau bakteri dalam spesimen tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan darah samar. Pemeriksaan darah samar ini untuk melihat adanya bercak darah dalam spesimen feses tersebut. Adapun pemeriksaan spesimen feses biasanya berhubungan dengan penyakit seperti penyakit diare dan gangguan empedu, penyakit kanker usus, penyakit masalah lambung, hingga gangguan hati. Pada penderita diare atau gangguan empedu biasanya memiliki warna feses yaitu warna hijau, tetapi warna ini bisa juga menandakan warna yang normal, tetapi bisa juga menunjukkan bahwa adanya gangguan empedu karena tidak mencerna makanan secara sempurna. Sedangkan pada penyakit kanker usus memiliki warna feses yaitu warna merah yang menandakan adanya pendarahan pada saluran pencernaan bawah. Sedangkan pada masalah lambung biasanya memiliki warna feses yaitu warna hitam yang menunjukkan adanya masalah pada saluran pencernaan atas. Sedangkan pada penyakit gangguan hati memiliki warna feses putih atau seperti tanah liat yang menunjukkan adanya masalah pada empedu. Pemeriksaan spesimen darah di mana mengambil sampel darah pada bagian tubuh tertentu dilakukan untuk mendeteksi adanya obat, zat racun, atau zat asing yang terdapat dalam tubuh, juga mendeteksi ada tidaknya suatu kelainan penyakit dari dalam tubuh, serta mengetahui kondisi kesehatan di dalam tubuh. Sebelum dilakukan pengambilan spesimen darah, yang pertama harus dilakukan persiapan terlebih dahulu, diantaranya yaitu membaca formulir pemeriksaan secara saksama. Selanjutnya, memperhatikan urutan langkah-langkah dalam pemeriksaan spesimen darah. Yang ketiga, yaitu cuci tangan. Selanjutnya, meminta pasien untuk duduk di meja pemeriksaan ataupun berbaring dalam kondisi tangan atau telapak tangan menghadap ke atas. Dalam pemeriksaan darah atau hematologi, biasanya hanya mengambil darah kapiler atau darah vena. Pada pengambilan spesimen darah kapiler, setelah dilakukan desinfeksi dengan menggunakan alkohol 70% pada bagian yang akan diambil darahnya, yang pertama yang harus dilakukannya adalah menusuk lancet pada jari tangan ketiga atau keempat dari pasien, atau bisa juga cuping telinga atau pada tumit jika pasiennya adalah bayi. Selanjutnya, ujung tabung kapiler ditempelkan pada darah yang keluar. Biarkan darah mengisi hingga 3/4 tabung kapiler. Pada pengambilan spesimen pada darah vena, biasanya mengambil darah di bagian lipatan siku atau tepat pada percabangan vena yang berbentuk huruf Y. Selanjutnya, pasang bevel pada spuit dan memasang tornik atau alat pengikat untuk mengontrol aliran darah vena kepada pasien. Rabalah vena yang akan ditusuk dan lakukan fungsi vena dengan menusukkan bevel pada vena yang akan diambil darahnya. Nah, setelah itu tarik darah vena ke dalam spuit. Jika telah selesai, lepas tornik yang mengikat lengan pasien dan beri swab kering pada tempat yang dilakukan penusukan. Sampel darah yang diambil ditampung dalam wadah tertutup dengan wadah yang berwarna sesuai dengan jenis pemeriksaan. Adanya sifat darah yang mudah membeku mengharuskan darah yang tidak segera ditangani atau dilakukan pemeriksaan harus diberi antikoagulan. Antikoagulan yang biasa diberi adalah EDTA. Diabetes mellitus, leukemia, anemia, juga malaria biasanya digunakan pada pemeriksaan spesimen darah. Pada diagnosis diabetes mellitus, pemeriksaan untuk spesimen darah dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan darah vena yang akan diteliti secara enzimatik, juga menggunakan darah kapiler atau dengan alat glukometer.
Sedangkan pada penderita leukemia, diagnosis dilakukan menggunakan tes hitung darah lengkap. Juga penyakit anemia dilakukan dengan tes hitung darah lengkap yang ditandai dengan kadar hemoglobin dan hematokrit yang rendah. Selanjutnya, pengambilan spesimen sperma. Nah, pada pengambilan spesimen sperma, cara yang dilakukan adalah yang pertama, yaitu pasien tidak boleh melakukan aktivitas seksual selama 2-7 hari. Kedua, pengeluaran spesimen secara masturbasi harus tertampung seluruhnya. Yang ketiga, memastikan wadah adalah wadah bersih atau tidak terbuat dari karet. Dan yang keempat, harus menghindari penggunaan pelumas. Nah, pada pengambilan spesimen sperma, karena berbeda dengan pengambilan spesimen darah, urin ataupun feses yang membolehkan adanya pengawet, pada pengambilan spesimen ini dia tidak membolehkan adanya pengawet, sehingga harus segera dilakukan penanganan setelah diambil spesimennya. Jika lewat dari 1 jam, maka harus dilakukan pengambilan ulang spesimen. Penyimpanan spesimen ini harus disimpan dalam kondisi suhu tubuh atau tidak di bawah 20 derajat Celcius dan tidak di atas 40 derajat Celcius. Pada pemeriksaan spesimen sperma, biasanya berhubungan dengan penyakit seperti pada tingkat kesuburan pria ataupun keberhasilan vasektomi. Hal ini biasanya disebabkan karena stres, di mana pelepasan hormon steroid akan mempengaruhi testosteron. Juga bisa disebabkan karena paparan logam berat, radiasi, radikal bebas, ataupun infeksi. Yang terakhir, pengambilan spesimen dahak atau spesimen sputum. Pengambilan spesimen ini biasanya dilakukan untuk mendiagnosis pada penyakit bagian saluran pernapasan. Pada pengambilan spesimen dahak atau sputum dilakukan dengan 4 cara, yaitu bisa dengan batuk spontan dari dalam, atau dengan cara induksi sputum, atau dengan cara bronkoskopi, dan yang terakhir bilasan cairan lambung. Sampel yang telah diambil disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Jika pengiriman atau pemeriksaan dari spesimen dahak dilakukan lebih dari 3 hari, maka harus diberi pengawet. Pengawet yang biasa diberikan ialah 1% setilpirinidum klorid dan 2% sodium klorid. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen dahak diantaranya seperti pneumonia, TBC, bronkitis, asma, dan yang saat ini sering kita lihat adalah pemeriksaan COVID-19. Itulah tadi penjelasan tentang kimia klinik dan beberapa metode pengambilan sampel dari beberapa spesimen seperti spesimen darah, urin, feses, sputum, dan lain sebagainya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.